Baik, kita akan memikirkan bagian seri kita yang berikutnya. Bagaimana kita memahami yang keempat ya, irresistible grace ya. Jadi ada satu hal yang kita patut perhatikan, betapa anugerah Tuhan adalah sesuatu anugerah yang bersifat mutlak dan berdaulat ya. Ya. Baik, saya akan terus bolak-balik, pada slide akan muncul istilah tulip supaya kita nanti bisa mengerti konstruksinya. Lalu yang saya harapkan dari tiap saudara memperhatikan, tiap bagian mempunyai satu konsekuensi logis. Keunggulan di dalam teologi reform adalah struktur berpikir yang energik, yang konstruktif dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena jangan lupa, pengetahuan yang benar berasal dari takut akan Tuhan. Gereja-gereja yang tidak mau berpikir, lalu menganggap jangan pakai otak, demi Tuhan yang hidup, itu adalah penipuan dari setan yang paling hebat. Dan pendeta yang malas belajar. Ya, untuk apa Alkitab ditulis sedemikian rupa? Dan tidak mungkin orang bodoh yang menulisnya. Nah, Roh Kudus memberi kita hikmat, Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Nah, begitulah kita memahami prinsip tulip. Sehingga sebab akibat di dalam logikanya bisa dipertanggungjawabkan terhadap logika zaman ini. Hikmat Allah ada, hikmat manusia ada. Ya, tetapi perhatikan, hikmat Allah yang paling rendah dari hikmat Allah jauh lebih tinggi dari hikmat manusia yang paling tinggi. Nah, jadi bukan berarti kita tidak boleh tidak boleh pakai otak. Justru otak dipakai untuk memikirkan, merenungkan. Ya, ini yang harus selalu kita perhatikan. Baik, saudara, mari kita memahami dulu anugerah yang tidak dapat ditolak. Konsekuensi logis. Pada 3 slide saya yang pertama, saya agak sedikit kelewatan bagian ini, nanti saya akan masukkan lagi. Artinya supaya poin-poinnya kelihatan. Nah, pada waktu kita tiba pada bagian yang keempat, pertama kerusakan total. Manusia itu sudah mati rohani, tidak mampu menyadari dosanya, apalagi berminat untuk hidup benar. Ya, sungguh tidak konsisten dengan Alkitab jika dikatakan manusia mampu bertobat sendiri. Artinya, kalau dia mampu bertobat sendiri, resiko dosa, akibat dosa, itu tidak parah. Karena kalau gini loh, kamu jatuh lalu kamu masih bisa jalan sendiri, ya bagus. Ya, saya tidak tahu karena saya ada alat, kena serangan 5 kali, begitu kan. Saya tidak ngerti 1 bulan ini. Sangat intens begitu. Ya, sehingga itu menjadi tidak baik. Nah, saya total rest disuruh 2 minggu. Untuk kemudian dicek up lagi. Ya. Tetapi saya sebetulnya bertahan itu bukan karena kondisi saya, ada alat yang udah dipasang. Ya, tapi alat itu tergantung saya mau pasang apa tidak. Nah, itu masih tergantung saya, walaupun saya tergantung alat, tapi alat tergantung saya mau pasang atau tidak. Nah, anugerah alat tidak begitu. Karena saya masih punya keinginan untuk kemampuan mempertimbangkan mau pasang apa tidak mau pasang. Maka dipasang. Ya. Nah, ini menjadi bagian yang penting. Tetapi pada waktu kita rusak total, mau apa tidak? Nggak bisa jawab, mati kok. Kalau sampai kau bisa jawab, kau nggak mati, itu aja intinya. Logikanya itu kemana kita? Bisa ngerti ya? Sehingga kalau orang dengan usahanya mencari Allah bisa, maka akibat dosa cuma satu, tidak parah. Dan kalau tidak parah, aneh juga. Kenapa Yesus harus apa? Mati di atas kayu salib. Nggak serius kok. Wah, masa paymentnya mahal bener? Ini kan kayak kita servis barang setengah rusak, ya nggak boleh mahal-mahal dong, kecuali rongsok bruduk pok, terpaksa beli baru istilahnya, ya mahal duitnya kan. Nah, jadi ini kita mesti mampu memahami itu ya. Nah, oleh karena itu penting. Nah, pemilihan tanpa syarat menjadi satu-satunya keselamatan yang dikerjakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Karena syarat apa yang mau diberikan kepada manusia yang sudah rusak total, yang sudah mati itu? Dikasih syarat, dia ngerti aja kagak. Boro-boro lagi memenuhi syarat. Pembuktiannya sudah dilakukan pada hukum Taurat. Hukum Taurat jadi satu bukti ketidakberdayaan manusia. Hukum Taurat menjadi dikatakan hukum dosa karena hanya membuktikan manusia memang hidup dalam dosa. Nah, itu hukum Taurat. Lupa hukum Taurat kok hukum dosa? Yes. Dengan hukum Taurat kita tahu, kita mencuri, kita berzina, kita menipu, kita membunuh. Nah, itu manusia bukan? Menginginkan milik sesama, ada penyembahan berhala, maka terbuktilah manusia itu tidak bisa apa-apa. Yang ketiga, penebusan terbatas diberikan kepada mereka yang dipilihnya. Ya, itu sepenuhnya kedaulatannya, karena manusia sepenuhnya binasa.
Kewajiban dia cuma satu, bukan menyelamatkan. Kewajiban dia membinasakan. Jangan makan buah itu, kau makan mati. Maka saya tidak pernah bisa mengerti mengapa dia mau repot-repot setengah mati. Karena saya tahu betul sangat amat luar biasa. Sama semua kita tahu betul. Kalau kita percaya Allah menciptakan kita, apa sulitnya dia menghanguskan Adam Hawa menciptakan yang baru, bukan? Sangat sederhana. Kenapa dia bikin jadi ribet? Yang ku tahu hanya satu. Dia mau mengajar aku apa artinya kasih. Apa artinya hidup dan bagaimana tujuan. Hidup adalah bagaimana engkau berguna bagi orang yang lain. Hidup bukan sekedar bagaimana engkau dapat apa yang kau punya. Bukan. Nah karena itu kita mesti memikirkan dengan sungguh-sungguh. Ya, mengatur sedemikian rupa supaya apa yang kita kerjakan betul-betul menjadi sesuatu yang penting. Karena itulah Allah yang hidup itu memberi anugerah kepada manusia yang mati. Perhatikan. Allah yang hidup memberi anugerah pada manusia yang mati. Maka jelas tidak bisa ditolak oleh yang mati. Diminta pun tidak bisa. Minta nggak bisa, bagaimana mau nolak? Jadi jangan bilang ada orang mengeraskan hatinya sehingga dia tidak mau menerima Tuhan. Ingat ya, orang yang mengeraskan hati hanyalah orang yang dibiarkan keras karena memang sudah keras dari dulunya. Kalau Tuhan tidak bisa melembutkan hati, maka ayat Alkitab berkata, dia yang mengeraskan hati dan dia melembutkan hati yang keras. Itu mesti dicoret. Dan yang kedua, berarti dia tidak berdaya terhadap kekerasan hati manusia. Sehingga rencana keselamatannya fail. Nah, saya harap ini saudara memperhatikan dengan baik-baik. Lalu kalau pikir, loh kok gini, kok gitu. Catat baik-baik supaya nanti waktu diskusi, jangan ada satupun yang kelewatan. Sehingga saudara mengerti dengan utuh. Ya. Nah, oleh karena itu, apa yang tidak bisa ditolak oleh yang mati, sementara anugerah diberikan hidup, manusia berdosa, ya, hanya sepertinya benar, hanya sepertinya baik, tapi semu. Ingat lilin dan matahari dalam ilustrasi yang kemarin kita bicarakan. Dirancang dalam kekekalan karena Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Namun, rencana Allah yang kekal diwujudkan dalam ruang dan waktu. Itu sebab kita tidak bisa menembus ruang waktu untuk mengerti keagungannya itu. Celakanya, Tuhan yang tidak terbatas itu kita tarik mau menjadi Tuhan yang terbatas yang bisa kita bedah. Ini kejahatan manusia berdosa lagi-lagi. Karena memang gairah kita dan manusia ini adalah dari dulu mau jadi seperti Allah. Allah tidak boleh lebih hebat dari kita. Jahat ya. Padahal kita ciptaannya. Ya. Oh, jadi menyadari ini menjadi sangat penting bagi kita untuk hati-hati. Apa yang kita maksud dengan anugerah? Pertama, anugerah adalah pemberian cuma-cuma, bukan karena kelayakan. Jika berdasarkan kelayakan, itu namanya hadiah atau upah, bukan anugerah. Ya. Dan yang kedua, kalau itu hadiah atau upah, Tuhan Yesus tidak perlu mati. Kita yang perlu kerja keras untuk dapat upah. Jadi awas, ini konsisten dan inkonsistensi, dua istilah ini pentingnya. Nah, setiap ayat, pada ayat gini, teks in konteks, itu juga jangan lupa istilah itu ya. Teks apa yang lagi baca ini? Di konteks mana? Ingat cerita saya bilang kan, ada orang mengetuk pintu. Barang siapa mendengar dan membukakan, dia akan masuk dan duduk makan bersama dengan dia. Pertanyaannya, konteksnya apa? Surat itu ditujukan kepada 7 gereja. Oke, berarti gereja itu apa? Orang percaya, bukan? Nah, orang percaya ini diketuk pintunya. Yang bajingan itu nggak bakal buka pintu. Dia membuktikan bahwa dia bukan gereja tulen. Tapi gereja tulen pasti buka pintu. Bukan karena dia belum bertobat lalu baru bertobat. No. Dia tahu ini suara gembalaku. Domba yang baik tahu suara gembalanya. Tapi kalau kau out konteks, itulah jadi saudara mesti bertobat. Diketuk, buka pintu. Jadi kacau balau semua. Jadi kau yang buka pintunya. Tuhan capek ngetok-ngetok. Waktu nggak dibuka, dia nggak bisa selamatkan. Kenapa nggak bisa selamatkan? Dia balik surga kan? Bapak tanya, kenapa nggak bisa selamatkan? Keras sekali pintunya. Sampai nggak bisa ku gedor-gedor. Aneh bin ajaib itu. Sebaliknya kalau orang itu masuk surga, kenapa kau masuk surga? Dibukanya pintunya. Dia yang hebat. Maka dalam keselamatan, Allah membutuhkan manusia. Waduh. Ini Alkitab apa yang kau pakai? Itu sebab saya bilang konstruksi berpikir Kristen itu jempolan. Seluruh agama gampang buka 2-3 bot rubuh semua doktrinnya.
Tapi itu Kristen. Saya harap saudara bangga jadi orang Kristen. Bersyukur pada anugerah Allah. Memang kita terus mencari segala sesuatu apapun dalam hidup ini. Belajar untuk mengerti. Ya, karena itu jangan pernah kecewa karena urusan kecil-kecil saja. Kemarin saya lucu, saya baru dapat laporan, Pak, kurang lebih ya bulan-bulan 1-2 bulan ini sudah sampai sini, BPN sudah selesai urusan sertifikat di Papua. Lalu sertifikat tanah keluar. Berarti sertifikat tanah keluar, kerjaan udah nunggu dong. Mesti ngebangun, mesti ini, mesti itu. Kemarin saya ada meeting satu orang. Yuk siap ya Pak jadi koordinator Papua. Pak Bigman, yuk mau suruh apa begini-begini. Tahu saya sibuknya setengah mati. Di sibukmu itulah kau kerja. Kau tidak perlu hadirkan badanmu. Banyak anak buahmu bisa kau kirim ke sana untuk ngeliat itu. Ya. Oke, apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Ke dokter, toto, udah 5 kali koslet katanya ya. Dalam 1 bulan itu agak rawan, tinggi sekali. Dari Juli sampai Agustus. Di Singapura kemarin baru ngomong, yuk kena 2 kali serangan. Berarti dalam pulang dari Singapura kemarin tambah 3 kali lagi. Pas lagi dicek, kayak rasa memang dingin. Ini dia, waduh yang ini memang berapa kali kurasakan. Habis khotbah di mobil, hari Minggu pulang, kayak rasanya hilang begitu. Kalau nggak ada alat itu, ya sudah. Hari ini yang khotbah netsen ya. Jadi, kadang-kadang saya berpikir, loh God, kau kasih ini pelayanan, kau mau aku maju, aku siap. Tapi kok gini nih? Understanding. Loh ini kok jadi gini nih? Ya dulu elektrik saya putus, dipasang kabel. Jadi alat saya 3 kabel. Salah satu ngirim elektrik. Tetapi waktu elektrik ini dikirim, nah banyak titik-titik ini koslet-koslet nih. Ada yang koslet-koslet gitu. Nah, elektriknya kalau di sini koslet kan juga nggak nyampe kan begitu kan? Kalau kemarin putus sudah nyambung, tapi ini koslet sumber-sumbernya. Cuman satu dia bilang harus ablasi Pak. Ablasi itu apa? Nanti dicek mana yang koslet-koslet dimatikan. Dia istilahnya kalau kanker di kemo ya, ini dibakar, sut. Tapi Indonesia payah. Teman saya cerita, Pak Bigman, jangan kalau sampai ablasi, gagal suami saya. Terus dia bilang Singapura juga kurang Pak. Terus mesti mana? Ke Jerman. Terima kasih. Keren pendeta Harus berobatnya di Jerman Pak. Tempatnya sih keren, dompetnya yang kagak. Tetapi kadang kita mikir, God gitu ya. Ini gimana nih? Ya. Tetapi saya juga tidak tahu akan ablasi atau apa. Tapi saya juga tidak terlalu peduli ablasi atau tidak. Urusan Tuhan lah itu. Urusanku sekarang bagaimana membereskan segala sesuatu yang dia sudah percayakan itu. Ya. Nah ini seni hidup. Ya, jadi kalian jangan terlalu cengeng kalau ada persoalan. Apalagi kemudian meninggalkan pelayanan, alasan ini, oh no. Ya. Apa kau pikir kasih Allah itu kurang padamu? Sehingga kau punya dalih untuk itu. Pak capek. Saya justru karena capek begini. Saya kalau tidak sayang istri dan anak, saya juga nggak peduli, saya jalan terus. Ya, mereka bilang, Pak, jangan terlalu ini, jangan terlalu ini. Saya pikir ya udah oke. Ya, mari kita melayani Tuhan. Saya sadar masih banyak tanggung jawab saya untuk anak-anak. Kalimantan, Papua itu doa saya. Tuhan tolong, kalau boleh kudirikan di Papua itu kau pakai tanganku dan itu berdiri. Saya rindu sebetulnya ada satu anak-anak kita itu yang kemudian alumni lalu jadi bupati, jadi apa? Udah capek planning kita. Oh God, thanks. Rasanya enak ngadep balik gitu ya. Tapi yang nggak tahu dia kasih apa enggak, itu urusan dia soalnya. It's not my business. Bisnis kita melakukan. Nah, oleh karena itulah kesangat berdosaan kita. Ya, sangat cinta dan bangga diri. Sehingga dalam kebutaan keagamaan kita merasa anugerah keselamatan itu adalah apa? Usaha keagamaan kita. Itu pikiran filsafat. Keunggulan keagamaan yang menyelamatkan itu pikiran filsafat. Ingat kemarin kita bicara menara Babel. Hasil agama cuma satu. Alkitab mencatat kekacauan. Jadi jangan pernah lari dari bagian-bagian untuk kita bisa mengerti sepenuhnya apa dan bagaimana sebetulnya perjalanan hidup manusia itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi amat sangat penting bagi kita bagaimana kita menjalani kehidupan ini dan kita mentaati apa yang menjadi ketetapan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita itu menjadi hidup yang berkenan. Ya,
Baju agama mengacaukan manusia. Problem kita berhadapan sekarang ini adalah ya dengan baju agama ini. Celakanya, di dalam kekristenan pun ada kita yang higher liberal, ada yang lower liberal, tapi ada yang fundamentalis. Minimum ada 3. Kalau kita taruh 3 itu yang moderat, lalu yang ke bawah ini fundamentalis, tidak perlu dokter, berdalam nama Yesus, sembuh dari sakit. Nah, besok-besok kita sarankan dia nggak perlu kerja, dalam nama Yesus kenyang selalu. Ya. Kalau yang hyper itu, Yesus bukan Tuhan, dia cuma manusia biasa. Dia sama dengan kita, cuma dia berbudi baik dan seterusnya. Banyak problem. Ya, kadang-kadang saya mau meraup, mau membereskan semua. Tapi saya tersenyum kecut lalu pikir, apa hebatmu? Saya banyak tahu, tapi tidak dengan segera bisa banyak melakukan semuanya. Mau tulis, mau apa. Ada activity lain. Maka ya, rindu pun kau belum tentu bisa. Kalau kau bisa, itu kemurahan Tuhanmu melayani dia. Perhatikan ya. Mampu pun kau, belum tentu bisa. Itu tetap anugerahnya. Kalau kau bisa melayani Tuhanmu, itu bukan keunggulanmu. Banyak yang saya tahu dan saya mampu. Saya tidak bisa kerjakan. Reasonnya adalah saya lagi kerjakan ini, nggak bisa ini. Tapi sebetulnya yang lebih dalam bukan. Tuhan mau saya bereskan itu, tidak yang itu. Ya, nah. Jadi anugerah itu menjadi satu anugerah yang luar biasa diberikan. Anugerah keselamatan Allah itu bersifat cuma-cuma. Efesus pasal 2:8-9 bukan? Anugerah Allah itu bersifat sempurna. Tidak fail. Mana ada rencana Allah gagal. Dikasihnya anugerah tapi orang itu nggak bisa. No. Ketika Israel menolak dia, jangan lupa. Dia sudah mengatakan, tidak semua Israel itu Israel. Itu akan menjadi satu seleksi yang ingatkan kita. Dia yang bilang, aku yang pilih kalian murid-muridku 12. Satu di antara kau mengangkat tumitnya melawan aku. Makanya kita bilang, jangan kau pikir ketika dia mengumpulkan orang, dia tidak tahu siapa orang itu. Dia tahu, mau mengangkat tumitnya ngelawan dia. Dia tahu si Yudas akan menyerahkan dia. Bukan tidak. Jadi bukan karena kelemahannya, itu bukan karena dia kecolongan. Di keunggulan kelebihannya. Yang bikin aku bingung itu kenapa dia mau. Aku aja ndak unggul, aku ndak hebat, aku ndak luar biasa, ndak mau kecolongan. Kalau perlu orang yang kita colong ya. Itu manusiawi kita kan. Enggak kayak pikir-pikir, aduh Tuhan. Terlalu gampang orang, kita hidup seperti Kristus. Enak kali kau ngomong. Ya, mirip aja enggak. Agak pun tidak. Kita sering beda banget ya. Anugerah karunia di dalam Kristus itu yang dikerjakannya. Tidak ada keselamatan di luar dia. Ya. Kemudian contoh yang bisa kita lihat dari anugerah. Sebuah grasi, kata grasi itu dari gracia sebetulnya, anugerah. Yang diberikan presiden. Itu bukan karena ada pengajuan permohonan. Maka harus dipertimbangkan. Permohonan bisa ditolak. Dan presiden tidak punya kewajiban untuk menjawab permohonan itu. Saya ingat betul ada satu orang melamar di sekolah kita. Lalu ngelamar. Sesudah ngelamar dia mau jadi kepala tata usaha. Datang terus ke sekolah. Guru-guru jadi merasa terteror. Kok saya tidak? Saya kan penduduk asli di sini. Harusnya penduduk asli diutamakan dan segala macam. Hanya guru lapor. Oke. Pas saya lagi ke sana, saya tahu ini orang yang saya panggil. Sini loh. Pas dia ketemu dia ngomong pula lagi. Pak, gimana lamaran saya? Kau yang kemarin ngelamar kepala TU ya. Kau yang bolak-balik datang sekolah dan marah-marah. Bukan marah Pak, saya cuma menanyakan. Kau tidak boleh begitu. Kalau kau sudah lamar, sudah taruh di situ. Kalau kau pintar, kau udah lebih hebat dari guru itu. Kau yang bangun itu. Ini bukan pabrik sawit. Tidak boleh kamu begitu. Harga itu guru-guru datang dari luar Kalimantan. Kamu orang Dayak, kamu sih tahu menghargai. Nah, tahulah tipe saya kan. Saya manusia memang tidak pernah terlalu pedulian. Ya. Apalagi dulu jantungnya belum berasa kan. Oh sekarang udah jadi beda ngomongnya. Iya Pak, soalnya lamaran saya itu nggak ada jawaban. Kau pikir kau ngelamar bini, mau apa? Tidak ada kewajibanku, aku yang menentukan itu jawab apa tidak. Kau mau marah-marah sama aku? Kalau kau masukkan lamaran, 10 lamaran situ, mau aku masukkan tong sampah, urusanku itu. Begitu ya Pak? Lah iyalah. Diam dia. Habis itu nggak pernah datang lagi ke sekolah. Saya cuma berpikir lucu ya. Yuk masa mau ngelamar kerja datang ke satu perusahaan orang minta supaya dia terima kamu. Kalau nggak terima balas suratku. Mohon maaf saya nggak bisa terima Anda. Gila apa? Mana ada itu?
Dia yang punya kerjaan, dia yang punya semua. Kamu tergantung sama dia. Begitulah presiden. Jadi bukan berdasarkan urusan personal, kelompok, atau lembaga negara lainnya. Karena itu prerogatif presiden sepenuhnya. Nggak ada yang bisa ganggu-gugat itu. Dan tidak bisa digugat itu. Jadi tidak bisa itu dibawa ke MK. Tidak setuju dengan keputusan gerasi presiden. Tak bisa. Itu prerogatif sepenuhnya. Dilundangi undang-undang itu. Ya. Nah, oleh karena itu. Kalau presiden saja diatur undang-undang dan tidak ada yang bisa menggugat dia. Apalagi Allah. Si pemilik dan undang-undang itu sendiri. Yang bersifat benar dan final. Apa sih sulitnya memahami anugerah yang tidak tertolak? Sederhana kan? Kamu bisa ngerti presiden kok. Baca undang-undangnya ngerti kok. Masa nggak bisa ngerti soal Allah? Allah kejem dong. Masa anugerahnya nggak bisa ditolak? Kau marah sama presiden itu. Kau marah kalau kau ngelamar di kantor nggak diterima. Kok lucu sekali. Tapi itulah manusia beragama. Di sekitarnya setumpuk contoh, dijalaninya. Ya. Tapi heran, yang Allah bilang nggak mau tahu. Tidak dapat ditolak. Anugerah Allah tidak mungkin gagal. Karena berhasil pada dirinya. Tidak ada yang dapat menolaknya, ya pastilah. Kalau anugerah Allah itu bisa ditolak, namanya itu fail kan? Anugerah yang tidak berkekuatan. Allah nggak begitu. Diberikannya di dalam kemahakuasaan dan kasih-Nya. Ini bukan pemaksaan dari Allah. Melainkan semata anugerahnya. Karena semua kita binasa, dia tidak punya kewajiban menyelamatkan, tapi rela melakukan. Oh God, thanks. Apa yang lebih indah dari itu? Lazarus mati, saudara. Pertanyaanku sederhana. Sisa Lazarus yang mati itu pernah minta dibangkitkan. Bahkan saudaranya Maria apapun, aduh guru terlambat kali kau datang. Coba kau lebih cepat. Dia nggak keburu mati. Oke. Tapi Lazarus kemudian hidup. Pertanyaannya waktu Lazarus mati, ya dia tidak bisa minta, tapi Tuhan menghidupkannya. Apa Lazarus bisa menolak? Kalau bisa nolak namanya bukan mati. Understanding ya? Kalau orang sakit mau ku tolong, dia bisa nolak? Bisa, orang sakit. Makasih Pak, nggak usah lah. Lu kenapa? Biarkan saya mati saja Pak. Saya tidak mau sembuh. Ya mungkin dia frustrasi, dia putus asa. Kalaupun saya hidup, saya sendiri buat apa? Dia pilih mati. Dia bisa. Bisa, karena sakit. Mati. Ya, jadi kalau kau datang ke makam orang tuamu, ke makam saudaramu, kau taruh bunga lalu dia menolaknya, hati-hati kau. Boleh lari lah itu ya. Aku tidak terima bunga. Alamak. Nggak akan ada itu, namanya mati. Logikanya ya. Nah oleh karena itu, karena memang dia sudah mati, maka waktu dia hidup menyadari apa yang terjadi. Loh, aku mati dihidupkan oleh Tuhan. Dia apa? Mensyukurinya. Begitulah yang seharusnya terjadi dengan manusia berdosa yang telah mati rohaninya. Nggak bisa minta atau menolak anugerah Allah. Dipilihnya, diberinya anugerah. Apa yang bisa kita lakukan? God thanks, nggak ada lain. Tapi God thanks itu bukan ucapan. Kalau betul kau bilang Tuhan terima kasih, hidupmu itu untuk Tuhan. Apapun kau lakukan untuk Dia. Ya, itu yang harus kamu kerjakan. Nah, jadi bagaimana kita menjalani itu dalam kehidupan kita? Rencana Allah tidak pernah gagal. Nah, saudara bisa baca di situ. Allah tidak dapat ditolak. Alkitab berjejeran di situ. Saya sengaja lagi-lagi ya PLPB. Mau tumpukin lagi tambahan ayat PL, ayat PB. Banyak di Alkitab. Ya. Sehingga kalau kita melihat seluruh Alkitab, maaf sekali lagi saya bilang, amat sangat terang benderang. Itu sebab kesalahan orang-orang, kesalahan gereja, kesalahan personal adalah belajar dari apa kata dosen, tapi tidak pernah meneliti secara penuh apa kata Alkitab. Sehingga kita terjebak dalam denominasi-denominasi. Maka orang ini berpikir gini karena denominasinya, pendetanya yang dia dengar. Alkitab begitu. No, nanti dulu. Anda boleh dengar ajaran apapun, kata siapapun. Mari kita baca Alkitab. Saya pun seringkali harus mencabut ucapanku. Dan harus lagi menelitinya. Ini maksudnya bagaimana ya?
Kadang-kadang saya juga shock pada bagian-bagian tertentu Alkitab itu. Loh, kok bunyinya begini? Buka lagi, baca lagi, lihat kiri, lihat kan. Oh, dia masuknya dari sini. Nah, menemukan itu satu demi satu dalam sepanjang perjalanan. Ya, jadi ini yang harus hati-hati betul untuk kita perhatikan. Mengapa anugerah Allah tidak dapat ditolak? Pertama kita mesti ingat, Allah adalah pencipta manusia. Di atas, bukan sederajat. Ketika Yesus mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, itu pun dia menjadi manusia satu-satunya yang tidak terhisap dalam dosa turunan dan tidak pernah berbuat dosa. Satu-satunya. Dulu pernah, namanya Adam. Tidak berdosa, tapi jatuh ke dalam dosa. Makanya saya suka Ibrani bilang gini. Ada orang bilang kan, Yesus bercanda lah. Dia Allah, ya jelas lah dia bisa main sandiwara. Ngapain dia mau main sandiwara? Enggak, dia nggak perlu datang, diciptakan, dibuang yang lain, cipta baru kalau soal itu mah. Tapi Ibrani bilang, dia dicobai sama seperti kita, tetapi tidak berbuat dosa. Artinya apa? Dia bisa nggak jatuh dalam dosa? Bisa. Siapa bilang tidak? Kalau enggak, ya nggak guna dicobai. Karena dia sudah mau menjadikan dirinya manusia yang terbatas. Kenosis, mengosongkan diri. Tapi dia tidak pernah berbuat dosa. Artinya apa? Memang bisa tidak berdosa. Mestinya itu si Adam. Tapi Adam memilih apa? Kemudian Adam salah dan kecemplung. Tergoda dengan godaan si setan dan jatuh ke dalam dosa. Nah, hidup kita itu harus seperti Yesus. Yang sudah berdosa ini sudah ditebus dan bisa tidak berdosa. Ini bisnis kita. Kita orang berdosa, tapi bisa tidak berdosa. Karena itu Yesus bilang, jangan berbuat dosa lagi. Jadi jangan ngomong mulut kita gini ya. Ya Pak, namanya juga manusia. Kalau bikin dosa biasalah Pak. Loh, itu kalimat umum, yes. Kristen, no. Kalau kamu ngerti Alkitab. Maka berbuat dosa itu serius. Ya, itu serius. Jadi kita perlu hati-hati sekali. Yang kedua, Allah tidak terbatas, manusia terbatas. Maka yang tidak terbatas kalau menjatuhkan pilihan itu, memberikan anugerah itu, yang terbatas itu bisa nolak sejak kapan itu? Tolak menolak itu terjadi yang selevel. Allah tidak selevel dengan kita. Dia pencipta, kita ciptaan. Dia tidak terbatas, kita terbatas. Dia maha, kita kagak. Beda ya? Allah itu berkuasa dan berdaulat, manusia itu tadi terbatas. Rancangan Allah berbeda dengan rancangan manusia. Oh, kau pikir gini, itu pikiranmu itu, Allah lain itu. Hebat ya? Semua berkenan pada belas kasihan dan kemurahan hatinya. Maka saya suka Alkitab, dia bermurah hati kepada siapa dia mau bermurah hati. Aku memilih aku bukan Esau. Emang kenapa? Cuma. Itu ayat Alkitab bacanya shock juga kita. Karena itu siapa kita mau menggugat Allah. Tapi memang itulah hakikat manusia berdosa. Yang tidak mampu, yang tidak pernah mampu melihat dirinya, tapi selalu mampu membedah orang di sekitarnya. Perhatikan, manusia berdosa selalu gagal melihat dirinya, tetapi terlalu hebat untuk membelah manusia sesamanya. Hanya orang-orang yang kemudian ditolong Kristus makin memahami realita hidup, bergumul dalam kehidupan ini, belajar makin bijak. Jangan mempersalahkan yang lain-lainnya. Itu hidup kita. Ya. Ini yang jadi penting. Oleh karena itu sangatlah masuk akal bahwa ketetapan Allah tidak bisa ditolak manusia. Apalagi manusia hakikatnya sudah mati rohani. Menolak nggak bisa, meminta nggak bisa. Ingat ya. Maka manusia berdosa. Tidak ada yang dilakukannya kecuali berdosa. Manusia berdosa tidak bisa tidak berdosa. Secara pasif dia tidak bisa benar. Secara aktif dia melawan Allah. Dia mau membuat kebenaran, mencari Allah seperti di Menara Babel. Saat sama, sebetulnya dia mencari Allah, tapi berbuat dosa. Karena pikir Allah tidak apa bisa dicari sama dia. Dia bisa jangkau Allah.
Jadi ini penting sekali untuk kita hati-hati memahami semuanya. Ya. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini perlu sekali untuk kita melihat bagaimana anugerah yang tidak bisa ditolak diberikan kepada kita. Maka waktu kita punya anugerah itu, betapa bersyukurnya kita kepada Dia. Oh God, thanks. Mau apa lagi? Engkau punya rumah bagus, engkau punya mobil bagus. Tapi rumahmu, mobilmu berapapun harganya itu bisa dibeli. Saya berteman dengan banyak orang, kalau pergi ke rumah orang saya bingung. Sampai saya nggak tahu mana yang kaya sebetulnya. Saya pikir ini rumahnya gede banget ya, ini rumahnya gede banget. Ntar pergi lagi, gila rumahnya 3.000 meter. Di Jakarta, di kota. Gila rumahnya yang ini 5.000, ketemu lagi 5.000. Ketemu satu teman lagi, 1 hektar. Ketemu lagi, di penjara. Karena saya ngomong. Kupikir orang miskin saja yang masuk penjara. Orang kaya juga bisa. Ini mau ngomong apa? Kita nggak bisa ngomong. Ini misteri hidup. Tetapi keselamatan yang kekal. Paulus bilang apa? Aku memang miskin, tapi memperkaya banyak orang. Wow, keren ya. Karena Paulus nggak punya uang buat beli mobil, rumah kasih kita. Tapi Paulus punya berita keselamatan yang sudah menolong banyak orang untuk percaya kepada Kristus. Puji Tuhan. Apa bangga kita? Ya itu. Maka punya itulah kita. Banggalah itu. Jalanilah itu. Itu hidup kita. Jadi kita mesti betul-betul menyadari betul apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini. Nah, jadi saudara-saudara, ini yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Apa urgensinya anugerah yang tidak dapat ditolak? Pertama, kita belajar akibat dosa adalah apa? Kematian. Yang tanpa pengharapan. Ubah dosa, maut. Jangan makan, mati. Selesai. Nggak ada harapan itu. Orang komunis itu betul. Mati adalah mati. Berhentinya segala sesuatu. Betul itu. Karena dia tidak percaya ada Tuhan yang hidup itu. Tapi paling tidak dia bijak dalam pemahamannya itu. Mati adalah berhentinya segala sesuatu. Kalau kita mati punya pengharapan karena Kristus yang mati itu sudah bangkit. Oleh karena itu, tidak ada ya orang yang mati itu mempunyai kesadaran pada dirinya. Hanya karena kebesaran kasih Allah. Tapi juga kebesaran kasih-Nya yang luar biasa itu. Kasih di dalam Kristus itu. Ya. Jadi kasih Allah, kasih Kristus kemarin Allah Tritunggal, ingat ya. Allah Bapa memberikan anaknya, anak mati di atas kayu salib, Roh Kudus menolong kita percaya kepada Kristus. Tidak ada satu orang bisa bilang Yesus Kristus Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Itu bukan keunggulan agamamu. Dan tidak akan ada engkau mengerti kasih apa Yesus di atas kayu salib kalau Bapa tidak berikan. Jadi Tritunggal itu harus betul-betul kita pahami sepenuhnya. Oleh karena itu, tidak ada alasan kita untuk tidak bersyukur menerima anugerahnya. Mau bilang apa lagi? Kamu sudah dapat anugerahnya, masa kamu tidak bersyukur? Aneh setengah mati, bukan? Tidak bisa lagi kita berdalih untuk tidak melayani dia. Maka saya suka Paulus. Celakalah aku ini manusia celaka jikalau aku tidak memberitakan Injil. Waduh. Kita ini lain ya judulnya ya. Aku manusia celaka karena belum bisa membeli mobil Mercy S-Class. Kan gitu ya. Aku manusia celaka karena rumah masih ngontrak. Itu celakanya kita. Aku celaka sudah bertahun-tahun melamar. Berpuluh kali pula ditolak. Aku celaka. Tidak ada yang mau sama aku. Aku celaka. Itulah kita. Aku celaka, uang nggak banyak. Itu kita. Salah. Kau celaka kalau tidak mengenal Kristus. Tapi kalau kau bilang kau mengenal Kristus, kau manusia celaka kalau tidak memberitakannya. Nah, pertanyaanku sekarang, menurut kalian, dengan melihat hidup kita hari-hari, kita kira-kira tergolong manusia celaka apa enggak ya? Halo? Celaka ya? Karena tidak memberitakan Injil itu kan? Itulah kalian. Diajak ke Kalimantan susah setengah mati. Ajak bantu ini, bantu itu 1001 alasannya. Hah?
Datang minggu aja masih malas-malas. Maka aku bergumul doa kencang sekali. Pergumulanku cuma satu sebetulnya ya. Semoga tetap ketemu kalian di sorga. Ayo semangat. Saya tidak tahu lagi mau teriak gimana. Saya bukan orang sehat. Ya. Ini kalau sakit jantung ini eleknya apa? Maka dibilang silent killer. Semangat hebat apa tahu-tahu gedebuk pok besok ambruk. Bayangkanlah. Sudah dikasih tahu 5 kali serangan baru terasa capeknya. Sebelumnya nggak terasa capek karena jalan terus. Udah, emang capek sih. Gila juga pikir-pikirnya. Yang capek aku, yang nggak rasa aku, yang ngerasa aku. Kadang-kadang sampai bingung sendiri. Ini sebetulnya aku lagi capek apa enggak ya? Ya kita bisa capek, tapi kalau semangat tinggi kan jalan terus. Nah, semangatnya tinggi, badannya soak, nggak nguber. Ya, tapi kau badanmu masih sehat, semangatmu yang soak. Nah, itu enggak boleh. Mari kita semangat memberitakan Injil Kristus. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saya suka kalimat Paulus ini. Ayo mari kita buat hidup kita berguna. Mati kita itu indah. Kenapa? Dia sudah memberi kita anugerah yang tidak bisa kita minta dan tidak bisa kita tolak. Sehingga kita menjadi orang-orang yang dikhususkannya dalam belas kasih-Nya. Kita kepunyaannya, umatnya. Tuhan, terima kasih. Ingat, di dalam manusia berdosa yang ada hanyalah kematian. Sementara di dalam Kristus adalah kehidupan. Saya suka Paulus bilang di Korintus, sama seperti satu orang Adam, semua manusia jatuh dalam dosa. Tapi karena satu orang Kristus, semua manusia diselamatkan dari dosa. Ada orang bilang begini ya, saya pernah ditanya, Pak, yang dosa itu kan Adam, sungguh tidak adil. Kenapa semua kita jadi kena? Saya bilang setuju. Saya mau tanya kamu, yang mati di atas kayu salib itu siapa? Kristus. Kenapa kau ikut-ikutan rezekinya? Jangan kau ikut-ikutan rezekinya, jangan kau ikut-ikutan keselamatannya. Mati kita semua. Konsekuensi logis karena satu orang berdosa, kita berdosa. Karena itu bapak moyang kita itu. Tapi Kristus mau. Dan membuat kita selamat. Oh God, thanks. Ya. Oleh karena itu bagaimana mungkin manusia bisa memilih jalan selamat dalam kematiannya. Hanya ada satu cara. Melenceng atau tidak menerima ajaran Alkitab. Terserahlah. Bangunlah konstruksi berpikir di situ. Tapi kalau kau mau belajar Alkitab itu kembali kepada apa yang Alkitab ajarkan. Baru kita mengerti penuh sepenuhnya. Kita diberi kemampuan percaya. Kita diberi kemampuan mengikut dia. Nah, sesudah nanti kita mengikut dia, kita bertanggung jawab. Karena kita sudah diberi potensi penebusan yang sempurna. Maka kita dituntut untuk hidup yang sempurna. Dia tidak menuntut engkau yang tidak diberinya kasih karunia. Tapi dia menuntut kita yang sudah diberi dan menerima kasih karunia. Karena itu harusnya hidup kita yang sudah menerima kasih karunia amat sangat berbeda dengan orang yang belum menerima kasih karunia. Hidup kita itu mestinya totally different. Totally. Hidup kita itu unggul. Hidup kita itu hebat. Nah, ini yang kita mesti pikirkan. Nah, oleh karena itulah ini menjadi bagian serius yang harus kita perhatikan. Ini adalah struktur hubungan manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Loh. Ini kok jalan terus deh sebentar. Gimana berhentinya ini kawan-kawan? Ini melanggar Alkitab ini. Mana tadi? Boleh diatur yang pertama dulu. Ini saya yang salah apa kalian yang ngopi yang salah? Hah? Apa katanya? Hah? Oh, yang buat yang salah? Berani dia ngelawan pendeta. Kupikir dia rendah hati bilang, memang kami yang salah. Rupanya beda mereka yang di belakang dengan Alkitab ya. Ya, ini Tuhan, ya. Ini manusia, ya. Dan inilah kemudian alam. Hubungan kita itu adalah segambar serupa dengan Dia, diberi dan berkuasa penuh atas alam. Oke, kita menerima kedaulatannya. Kita menguasai alam semesta. Tapi kita di atas alam. Namun, kita di bawah Allah. Kita jatuh ke dalam dosa. Nah, akibat jatuh ke dalam dosa, struktur hubungan itu mengalami kegalauan.
mengalami kekacauan. Oh, enggak keluar. Ya. Nah, ini sesudah kejatuhan, ya. Maka Allah itu saya buat ada garis terpisah di sini ya. Cuman mungkin ini ya terpisah ya. Tidak sama, tidak ada hubungan lagi. Terpisah dari manusia itu jadi selevel dengan dunia, aneh ya. Dunia yang kita atur itu, dunia yang budak kita itu, sekarang jadi partner kita. Maka Tuhan bilang, kau pilih. Kepada siapa kau mengabdi? Allah yang di atas atau apa? Uang yang di sekitarmu. Mamon kan? Kita pilih mengabdi pada siapa? Tuhan atau mamon? Kepada Tuhan apa mamon? Tuhan. Supaya Tuhan kirim mamon. Waduh, penjahat ini. Terus bilang, Tuhan aku sih nggak perlu mamon, cuman aku lagi di dunia. Kau tahulah kebutuhan dunia ini. Bukan buat aku Tuhan, ini buatmu juga. Saya paling jengkel lah, pernah di radio orang bilang, kita mesti berdoa supaya hidup kita kaya. Kalau tidak kaya bagaimana kau bersaksi? Apa kata orang? Kalau kamu orang Kristen sungguh-sungguh tapi miskin, orang akan bilang apa? Tuhan akan dipermalukan. Saya bilang kurang ajar betul. Saya cuma berdoa Tuhan cabut lidahnya itu sebelum dia sadar. Ya, Pak Pane di situ dulu. Nah, baguslah apa panggilan rohnya itu kuat. Keluar dia dari kumpulan yang tidak benar. Iya, kelewatan kan ngomong gitu. Kau pikir Tuhan itu apa? Kau hina Kristus yang nggak punya uang itu. Bukan cuma Rasul yang nggak punya uang. Kristus tidak punya uang. Catat kalimat saya baik-baik. Miris ya. Berapa jahatnya orang-orang seperti itu. Maka dalam struktur kenabian, para nabi pun tidak punya uang. Abraham era patriarkal ya, belum nabi. Era kenabian itu secara struktural mulai dari Samuel yang pertama. Sekaligus hakim yang terakhir. Orang-orang yang dipilih ini dikhususkan. Sehingga bukan itu bisnisnya. Nah jadi kita terpisah, kita nyatu dengan dunia. Beginilah kita dikodok-kodok, ditarik-tarik sama dunia itu sampai nanti salib Kristus datang. Sehingga kemudian sekarang ini, ya, sekarang struktur manusia sesudah penebusan. Perhatikan, Allah, manusia ada di mana? Nah, hitam. Jadi manusia di area raster, tarik-tarikan. Jadi Allah ada di atas. Ditariknya manusia ditebus. Tapi manusia ada di dalam dunia. Nah, ini menjadi tarik-menarik nih. Saya suka Paulus, dia bilang begini. Apa yang kupikirkan baik, bukan itu yang kulakukan. Apa yang tidak baik, justru itu yang kukerjakan. Maka tahulah aku dengan jiwaku, aku melayani Tuhan. Dengan tubuhku, aku melayani dosa. Jangan salah ngerti ya, itu bukan dualisme ya. Lalu hidup seenaknya. Tetapi bagaimana tubuh ini kena memori dosa itu nempel terus enaknya berdosa itu kan? Mana bisa hilang dari sini? Emang begitu saudara bertobat lupa semua dosa-dosa? Enggak. Otak kita tetap. Musuh yang kita lihat tetap musuh. Tetapi pertobatan membuat kita mampu mengatasinya. Sehingga kita tidak terlibat di dalam dendam dan tenggelam di sana. Sehingga kita rindu kepada Kristus dan mau melayani. Tapi tarikan dunia luar biasa. Disinilah namanya medan tempur. Ya, medan pertempuran itu mengerikan. Kalau medan di Sumatera Utara itu menyenangkan. Banyak kuliner enak di sana. Tapi kalau medan tempur, saya mau, tapi Tuhan bilang enggak. Tuhan bilang boleh begini, tapi aku enggak suka. Ribet banget. Saya ingat kalimat Yesus ya. Kalau matamu itu membuat kau berdosa apa? Congkel. Kalau betul-betul matamu bikin kau dosa, mau kau congkel? Hah? Yang ada mata saudara, mata temanmu kau congkel kan? Miris loh. Karena itu doa Yohanes 17 ya, Bapa mereka di dalam dunia. Aku tidak minta engkau angkat mereka dari dunia. Tapi mereka di dalam dunia bukan milik dunia. Dunia gelap, mereka terang. Lalu bilang sama murid-murid ini, murid-muridku, engkau terang. Jadilah terang di tengah kegelapan dunia. Waduh mak,
Itu sebab aku mengutusmu seperti domba ke tengah. Ayo. Berat ya orang Kristen. Yes. Sangat berat. Tapi itulah panggilan kita hidup kita. Karena itu bersemangatlah dalam hidup keimanan kita. Bersyukur untuk anugerah yang tidak bisa kita tolak dan dia sudah menarik kita sekarang. Tuhan menolong kita. Saya stop sampai sini supaya kita masuk dalam ruang diskusi. Silakan, siapa yang mau bertanya? Yang sudah catat-catat? Ya, ke depan dulu. Terima kasih Pak. Saya mau bertanya yang tentang anugerah dari Tuhan itu tidak bisa gagal, tidak bisa ditolak karena itu sempurna. Mau saya tanyakan yang minggu lalu kan kalau nggak salah Pak Bigman bilang menghujat Roh Kudus itu berarti menolak terus-menerus. Pertanyaan saya apakah itu berarti maksudnya Roh Kudus itu gagal? Bisa ditolak. Oke, good. Nah, ini bagus ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan begini saya senang. Menghujat Roh Kudus menolak terus-menerus panggilan. Bukan Roh Kudus tidak mampu. Itulah hakikat keberagamaan. Bahwa manusia tidak pernah mampu menerima panggilan kalau bukan pilihan itu. Jadi gini, orang datang ke gereja, Yudas nih. Sudah dengar suara Roh Tuhan belum? Sudah dong ya. Bahkan disebut dia itu sudah mengecap manisnya Roh Kudus. Hilang kan? Kenapa? Karena memang dia bukan pilihan. Sehingga fenomena hidup tadi bersama dengan Roh Kudus ini, bukan Roh Kudusnya gagal. Membuktikan orang ini memang bukan orang pilihan. Fenomena beragama itu ditelanjangi habis. Kalian ke gereja bolak-balik, dengar firman Tuhan, amin, amin, pulang bikin lagi. Dengar amin, amin, pulang bikin lagi. Dengar amin, amin, pulang bikin lagi. Lalu mati kau masuk neraka misalnya ya. Terus kau marah-marah. Kata Pak Bigman, anugerah itu tidak bisa ditolak. Kenapa saya bisa menolak anugerah? Enggak, kau nggak pernah dapet. Makanya menolak itu bukan dia tidak berdaya. Untuk mau mengatakan itulah kau. Kau memang tak bisa dapat pilihan, kau memang bukan orang pilihan. Saya kasih contoh lagi. Ketika Adam jatuh dalam dosa, Tuhan nanya, apa? Adam? Pertanyaannya. Tuhan emang nggak tahu di mana Adam? Kalau dia nggak tahu kan berarti minta umpet namanya. Konyol bener. Tuhan tahu nggak di mana Adam? Lalu apa kalimat itu, pertanyaan itu? Statement. Itu sebetulnya bukan nanya. Itu statement. Kenapa kau lari dari aku? Kau sudah berdosa. Kau sudah tidak bersama aku lagi. Tuhan melihat manusia itu tidak baik seorang, lalu diberinya lah pasangan itu kan. Pertanyaannya, kira-kira waktu Tuhan bikin Adam nih, udah selesai. Terus ngobrol bertiga alat itu, aduh mati gitu. Ini kalau sendirian gawat lu nanti. Ini jadi homo nanti ini. Udah. Lalu dibikinlah Hawa. Wah, gak bagus nih plan sini. Bikin 2. Kira-kira begitu? Lalu kenapa sih Musa tulis? Tuhan melihat itu tidak baik seorang diri. Maka kalau baca Kejadian 1, Tuhan menciptakan manusia, diciptakannya laki-laki dan perempuan. Kenapa ada laki-laki dan perempuan? Nah, baru kita tahu kan? Untuk hidup mengisi dunia ini. Sehingga itu penjelasan mengapa kita ada laki-laki dan perempuan. Jadi itu bukan apa namanya? Tuhan kebingungan dengan plannya. Nah, sama dengan menghujat Roh Kudus, menolak terus. Bukan Roh Kudusnya yang gagal ditolak, tapi mau mengklarifikasi. Inilah manusia keras kepala. Dengar pun gak akan bisa terima, karena tidak masuk dalam list pilihan. Makanya banyak dipanggil, celakanya dipanggil pula lagi, ini yang bikin repot lagi kan. Diajaknya kita masuk surga, ke gereja. Banyak yang ke gereja, sedikit yang masuk. Kalau gitu kita masuk surga nggak? Puji Tuhan, karena kita masih sedikit. Kalau ini makanya saya nggak mau gerejanya gede-gede. Karena kalau gede-gede ntar susah masuk surganya. Nah jadi ya kalau kita pikir ya, itu supaya Alkitab itu tuh menarik sekali gitu ya. Nah, yang suka membuat kita kejebak memang di situ. Loh kalau gini tadi kan.
Kok bisa ditolak, kok begini? Nah, itu yang saya bilang tadi, hati-hati memahami memang penting. Ya, karena kita adalah gambar dan rupa Allah. Perhatikan, dulu kita pernah diciptakan, kita punya kemampuan mencipta. Dalam ketidakberdosaan kita mencipta untuk kemuliaan Dia. Dalam keberdosaan kita masih tetap mencipta malapetaka. Bikin senjata, bom orang, bikin racun, matiin. Wah, kita ini manusia ini lebat, unggul. Maka lawan manusia yang paling berat siapa? Hah? Siapa? Siapa? Wah, untung sadar kalian. Diri sendiri. Karena kita menganggap kita apa? I am God. Setan cuma support aja tuh, dorong terus. Is it true? I am God. Is it true? Setan bagus, bagus, bagus. Itulah menjadi pencarian sulit beragama. Ini jadi problem kita juga di dalam berdialog dengan orang-orang yang lain. Ya, good. Jelas ya? Ayo, silakan lagi. Ya. Ini pendeta kalau haus dikasih minum nggak ya? Nah, kasih ya. Nah, saya mesti nanya, ini soal saya pendatang kan. Bosnya kan sebelah situ. Nah, makasih Pak. Ayo. Baik Pak, saya mau tanya ini Pak, tadi kan dikatakan bahwa Adam seharusnya bisa tidak berdosa. Jadi seharusnya kalau dia tidak berdosa, kita pun akhirnya tidak lahir dalam binasa. Pertanyaan saya, dalam rancangan Allah ketika menciptakan manusia, di mana tepatnya, waktunya, kapan gitu? Karena apakah dikatakan dalam Efesus 1 ayat 4 bahwa Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi ketika Dia merancangkan menciptakan manusia, apakah sesudah Adam diciptakan atau sebelumnya? Oke. Allah menciptakan manusia. Tanggal waktunya, tanggal 5 bulan 5 tahun 5. Jam 5. Hari ke-6, hari ke-6 ya. Jadi hari ke-6 itu tanggal berapa saya nggak tahu. Tahun berapa saya nggak tahu. Kenapa? Karena kalender pun belum ada. Oke. Jadi kita juga nggak bisa ngitung hari pertama, hari kedua. Memang dipakai ion itu menunjuk hari 24 jam. Apakah itu 24 jam? Apakah itu 2 tahun? Saya nggak tahu dan saya nggak perlu tahu. Yang jelas hari ke-6 manusia diciptakan. Sesudah hari ke-6, hari ke-7 baru Sabat. Sabat itu disebut hari perhentian. Tetapi belum ada Sabat itu Sabtu. Nanti sesudah dibuat kalender, jatuhlah itu hari Sabtu. Itu kalender kita itu. Oke. Nah, kita minggu kebaktian bukan karena hari Minggu ya. Karena apa? Kebangkitan Kristus. Selalu ingat itu ya. Mulai pinter-pinter cuman Gary. Ya, jadi kita bangkit bukan kebaktian karena hari Minggunya, bukan harinya. Meaning dari hari itu. Ya. Nah, oleh karena itu pertanyaan sekarang muncul. Kalau gitu Allah merancangnya gimana? Pertanyaanku sederhana, Ibu, Allah itu kekal tidak? Halo? Kekal. Kalau Allah kekal, Dia merencana sesuatu di dalam mana? Dalam? Nah, kalau Ibu tanya kapan, saya juga bingung. Karena setahuku, Allah nggak pakai kalender di handphone itu. Nangkap maksudnya ya? Karena Dia kekal. Siapa yang hidup dalam ruang dan waktu? Kita. Bahkan kalau kita nggak jatuh dalam dosa, kita kekal nggak? Kekal. Oke. Nah, jadi kalau Allah merancang dalam kekekalan, normal itu. Tapi kalau sebelum apa sesudah? Sebelum Adam jatuh dalam dosa. Kalau sesudah, pasti bukan Allah itu. Kalau merancang sesuatu sesudah kejadian peristiwa, itu namanya Big Man Sirait itu. Makanya aku suka gagal juga kerja. Aduh, kok gini? Aduh, kok gitu? Nggak kepikir istilahnya ya. Tapi kalau Tuhan merancang dalam kekekalan. Jadi Dia tahu ada makan jatuh dalam dosa. Yes, tahu. Jadi Dia sudah rancang. Yes, sudah rancang. Sebelum si Adam sadar akan dosa dan minta ampun. Itu Kejadian 3:15. Pertanyaan berikutnya yang bikin susah apa? Ibu, kalau begitu gimana? Ada pertanyaan berikut nggak muncul? Ayo Ibu, yuk. Sebetulnya pertanyaan Ibu ini pedang bermata 5 ini. Bisa kemana-mana. Coba saya lagi bayangkan Ibu ada. Iya Pak. Gimana? Kalau dibilang sejak kekal kan ya? Iya. Sebelum jatuh dalam dosa, Allah menciptakan
Adam. Iya. Tahu nggak dia jatuh dalam dosa? Tahu. Ya. Jadi dia rencanakan keselamatan? Iya. Muncul nggak pertanyaan dari situ? Kenapa dibiarkan? Kenapa Biarkan. Kenapa dibiarkan bikin dosa? Ini baru. Ini juga satu pertanyaan. Boleh. Kenapa Allah Maha mengetahui? Ya. Tapi kenapa dia taruh ular di situ, Pak? Oke. Itu, Pak. Ya, bagus ya. Kalau ular nggak boleh di situ, gajah di situ kan nggak enak lah. Kasihan sama ular. Masa ular aja yang kita omongkan, gajahnya enggak kan? Jadi harus hati-hati dulu. Pertama, Allah Maha tahu, yes. Lalu banyak orang bilang, kenapa Allah ciptakan manusia kalau mau jatuh dalam dosa? Sorry, Allah itu the brilliant, the true brilliantnya itu Allah itu. Nggak bisa kita jangkau otaknya. Hebat itu. Why? Dia menciptakan manusia. Konsekuensi logisnya manusia bisa jatuh. Kalau diciptakan tidak bisa jatuh, namanya bukan ciptaan. Cuma satu itu. Allah yang nggak bisa jatuh. Understanding ya? Karena jangankan si Adam, pengalaman jatuh di surga sudah ada. Siapa? Si Lucy. Iya kan? Sama si Ferry ya. Jadi itu kita udah ngeliat, ini ada pengalaman pertama loh. Jadi Adam ini bukan pertama ini. Di surga dulu Lucifer jatuh dalam dosa kan? Jadi bukan tidak tahu, dia tahu. Itu konsekuensi ciptaan. Pertanyaannya, mengapa dia biarkan jatuh dalam dosa? Kenapa? Karena gara-gara ular itu kan? Coba ular itu nggak ada. No. Adam jatuh dalam dosa bukan karena ular. Tolong ya, hati-hati. Kalau karena ular itu aja yang dihukum Tuhan. Makanya si Adam bilang, kenapa kau makan buah itu? Bukan aku, perempuan itu. Itu betul ya? Dia lempar. Memang perempuan itu yang nawarin si Hawa kan? Tanya lagi, kau kenapa kau makan? Bukan aku, ular itu. Ditanya ular, kau? Memang aku. Cuma dia yang jujur. Masih Adam sama si Hawa melempar sembunyi tangan semua itu. Nah, baru kita lihat. Waktu setan menggoda, jadi Adam Hawa jatuh dalam dosa. Karena apa? Salah. Karena melanggar perintah Allah. Bisa nggak dia tidak melanggar? Bisa nggak dia bilang ular pergi kau? Atau ular kusate kau? Enggak, kira-kira bisa nggak? Sorry loh. Makanya saya suka orang bilang, aduh Adam Hawa sayangnya Yahudi sih, coba Cina. Di Ciapo. Ciapo ya? Makanan sehat gitu ya. Enak itu. Nah, jadi saya bilang Chinese food deh itu ya jadinya. Nah, oleh karena itu di dalam bagian ini yang penting kita lihat, Tuhan tahu, ada ular, tahu, ular bisa menggoda, tahu, manusia bisa jatuh nggak digoda ular? Bisa, tapi manusia jatuh karena ular? Bukan, karena Allah sudah bilang jangan makan buah, kau makan perhatikan kalimat ini baik-baik, karena melanggar perintah Allah lah manusia dihukum. Oke, kalau setan memang itu kerjaannya. Makanya Yohanes bilang bapaknya penipu itu. Sejak dulu penipu. Si Adam ditipunya sama si Hawa. Bodoh kali nenek moyang kita ini mau pula kena tipu. Jatuhlah kita dalam dosa. Baru, kenapa? Wah ini yang menarik Bu. Ibu, menurut Ibu Yesus itu penuh kasih nggak? Kenapa? Ya ada, Yesus Barabas juga ada. Berkorban gak dia? Karena mati di atas, baru kita tahu kan. Dari mana kau tahu Allah sangat mengasihimu? Karena dia rela berkorban. Sorry kalau saya balik. Dari mana pengorbanan itu datang? Karena kita jatuh dalam dosa. Karena kita jatuh dalam dosa, Ia menebus kita. Kira-kira apa yang dia mau kita belajar dari itu? Supaya mengenal dia. Mengetahui cinta kasihnya. Dari mana kita tahu? Peristiwa yang di depan mata kita. Kalau aku cerita sama anakku, Bapak mengasihi kalian. Tapi saya tidak pernah berbuat apapun. Mereka akan bilang apa? Papa cuma ngomong. Tapi saya mengasihi, maka saya kerjakan. Saya tanggung jawab. Saya tidak mau mereka malu, saya jaga nama baik saya. Ya. Nanti saya mati, saya harap mereka mengerti itu.
Nah, oleh karena itu, saya selalu tidak habis pikir begini, itu yang saya suka bilang. Kalau ngajar di sekolah minggu, kita suka pakai anak-anak supaya cepat ngerti pakai apa namanya? Alat peraga. Adik-adik, ini mobil, ada alat peraganya lah gitu ya. Semua di sekolah manapun pendidikan pakai alat peraga. Tidak ada alat peraga lebih agung daripada siapa? Kristus. Yang mau datang mati di kayu salib. Mestinya aku menjadi alat peraga bagi orang-orang berdosa. Sehingga orang tahu siapa Kristus Tuhanku. Tapi banyak orang sekarang bingung. Yesus itu siapa? Kalau dibilang kasih ke orang Kristen gini, karena orang Kristen tidak jadi alat peraga. Ini loh. Kita fail. Kita nggak tunjukkan. Maka Tuhanku yang mengajarku itu aku bersyukur padanya. Dia tahu aku bodoh. Dia tahu aku bisa melawan dia. Dia tahu aku bisa berdosa pada dia. Diajarnya aku di kebodohanku. Itu sebab. Ketika dia sudah menebus kita dari dosa. Sudah semestinya kita hidup tidak berbuat dosa lagi. Yang kedua. Itu sebab. Kalau nanti kita mati. Kita naik kemana? Kita tinggal di langit baru. Bumi yang baru. Dengan status manusia baru. Yang tidak berdosa. Dan tidak lagi bisa jatuh dalam dosa. Oh God, thanks. Karena setan udah gak di sana lagi. Oh, nanti kalau setannya datang, udah pengalaman kita kan? Udah kita kalahkan dia di dunia, kan begitu toh? Nangkap maksud saya ya? Waduh, saya pikir ya, saya kalau menjadi kreator nih, bikin satu sistem, saya bilang Tuhan ini fair amat ya. Cuma saya nggak akan rela jadi korban terhadap sistem saya yang bikin ini. Nangkap ya? Semuanya maunya jadi mainannya saya dong, ya, betul nggak? Jangan jadi saya korban gara-gara nih mainan. Itu sebab saya nggak bisa ngerti, why God? Kok lu mau gitu loh? Kok you mau sih jadi korban gara-gara ngajarin big man yang bodoh ini? Why? Mengagumkan ya. Itu Kristen. You boleh tanya agama lain. Kalau Allahnya datang, datang dari mana? Untuk apa datang? Bagaimana dia tahu Allah itu datang sama dia? Tidak ada yang bisa jawab. Hanya Kristen. Hanya Kristen. Kita bersyukur pada Tuhan. Ya, jelas ya Ibu ya? Ada sisa pertanyaan lagi, cepat. Ibu boleh tanya apa aja, nggak boleh? Nggak. Jangan ragu-ragu. Udah clear semua ya? Cukup ya, puji Tuhan. Ya, ada lagi silakan. Karena anak-anak biasanya anak-anak remaja ya selalu tanya. Tuhan kan tahu, kenapa dia kirim setan? Kenapa dia biarkan ini? Kenapa dia biarkan itu? Saya paling senang sama anak-anak muda kalau cerita-cerita. Saya bolak-baliknya dia. Iya sih Om. Ya, karena kalau mereka udah ngerti, beda ya. Karena mereka akan menggugat nih. Begitu ngerti, ups, dapat satu, bagus. Nah orang Kristen yang bahaya, nggak nanya, diam terus, tapi juga nggak ngerti. Itu yang bahaya. Ya, silakan. Ya. Ya, terima kasih Pak. Tadi pertanyaan sebelumnya itu menggugat saya untuk jadi bertanya juga. Karena saya pernah dapat pertanyaan dari salah satu murid saya bertanya seperti ini Pak. Di dalam Bapak tadi bilang ada kejatuhan manusia, spesies manusia jatuh dalam dosa. Berarti sebelumnya ada kejatuhan yang pertama itu iblis jatuh dalam dosa. Nah, saya pernah dapat pertanyaan seperti ini dari murid saya. Berarti ketika di surga itu iblis jatuh dilempar ke dunia ini ada di surga itu bisa ada kejahatan, ada dosa. Nah, pertanyaan itu cukup membuat saya mabok ya Pak ya. Jadi bisa menjelaskan bagaimana di surga bisa ada kejahatan, ada dosa. Saya cari, saya googling dan rupanya mata kuliah di dalam sekolah teologi tidak ada iblismologi Pak. Jadi saya sulit menjelaskan itu bagaimana di surga bisa ada kejahatan. Berarti murid saya bertanya, berarti nanti kalau kita di surga kita bisa jatuh dalam dosa juga Pak. Ya itu aja pertanyaannya. Terima kasih Pak. Good. Di surga, di bumi, sama indah waktu Tuhan ciptakan bumi. Manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah. Begitu juga. Malaikat di surga itu diciptakannya. Jatuhnya ke dalam dosa kenapa? Karena mau sama dengan Allah. Oke, dia sombong kan si Lucifer. Hei kau yang hebat itu. Bintang timur itu. Mau petantang penteteng. Akhirnya yang kau dapat dibuang. Pertanyaannya kan, di sorga ada dosa? Tidak ada dosa. Kok dia bisa dosa? Beritahu aku apa penyebabnya si Lucifer jatuh dalam dosa. Kalau di bumi ada dosa dalam konteks si Lucifer menggoda si Adam. Siapa yang menggoda Lucifer?
Dirinya. Jadi karena dirinya dia bisa berdosa. Berarti pada dirinya ada potensi dosa. Ada. Berarti Allah yang menciptakan dosa. Apa-apanya masuk neraka nanti, hati-hati. Cabut tuh kalimat. Cabut tuh kalimat. No. Tapi manusia, ingat tadi rentan terbatas. Saya mau ambil 2 batu. Saya adut. Jadi apa? Bisa jadi api ya? Pertanyaannya, batu itu api atau batu? Kalau saya taruh, kamu boleh injak nggak? Hati-hati lu kebakar. Bakal kebakar nggak? Tapi kenapa diaduk? Dia bisa jadi api. Karena pada dirinya ada potensi. Bisa jadi api, tapi bukan api loh. Understanding ya? Bisa jatuh dalam dosa, tapi bukan dosa loh. Bisa nangkap? Manusia diciptakan tidak ada dosa. Bisa jatuh dalam dosa? Yes. Malaikat diciptakan tidak berdosa. Bisa jatuh dalam dosa? Yes. Why? Karena chip yang nggak bisa jatuh dalam dosa siapa? Cuma Tuhan. Dan kita kalau sudah ditebus, bisa tidak berdosa. Jadi, iblis itu, jangan iblis lalu, malaikat dulu waktu itu ya, sebelum jatuh. Dia tidak berdosa kan? Tapi bisa nggak jatuh dalam dosa? Sama Adam tidak berdosa, bisa nggak jatuh dalam dosa? Maka mereka harus bertanggung jawab pada putusannya. Pelanggaran perintah Allah. Jadi di surga tidak ada dosa. Itu sebab dia dibuang ke bumi. Lalu mulai orang nanti akan bilang, loh kalau gitu waktu manusia taruh di bumi, udah ada setan pendosa dong. Pasti kan pertanyaannya muncul gitu kan. Yes. Berarti Allah yang salah dong, kau taruh dekat-dekat dosa? Enggak. Kenapa? Karena si Adam bisa ngelawan. Yang masalah kalau si Adam nggak bisa ngelawan. Nah, itu problem tuh. Kita gugat Allah. Sekarang kita sudah tebus Kristus. Kita orang berdosa sudah ditebus oleh kuasa Yesus kan? Bisa nggak kita nggak berdosa? That's right. Kita orang berdosa yang bisa tidak berdosa. Karena penebusan Kristus. Bisnis kita sekarang apa? Hidup benar kan? Tapi setan bisa goda kita nggak? Kalau apa? Kalau kita mau kan? Jadi setan yang hebat apa kita yang goblok kalau digoda? Halo? Kurang gede dulu. Kalau kita jatuh dalam dosa digoda setan, setan yang hebat apa kita yang goblok? Kenceng dikit kita yang goblok apa setan yang hebat? Baru tahu. Maka kalau pikir-pikir ya, yuk malu lah sama Tuhan. Saya sih jujur aja lah kalau saya bilang, kalau jatuh, aduh Tuhan, mestinya nggak perlu tadi. Saya sering kepleset, siapa bilang tidak? Aduh, tadi itu mestinya nggak perlu tuh. Ampun. Malu banget rasanya. Saya maka kalau, aduh Tuhan kok capek gini. Habis itu saya pikir, aduh Tuhan ampun cengeng juga aku ini. Memang sih sakit, memang sih gini. Tapi mestinya nggak perlu ini. Gila ya. Baru saya ngerti pergumulan para rasul itu. Ya. Nah jadi itu yang kita bilang, pentingnya sebuah kehati-hatian di dalam kita memang mengerti. Surga tidak ada dosa. Nah, Benihin. Karena kau udah tanya setan ini kan. Deket-deket kan temennya kita bahas dulu. Dia bilang dalam bukunya apa itu? Selamat pagi Roh Kudus itu. Saya juga baru ngerti Roh Kudus tahu pagi, siang, sore. Apa dia bilang? Dulu, sebelum Kristus datang ke dunia, setan itu masih bolak-balik ke sorga. Jadi setan pergi sorga pulang. Dia ambil contohnya si Ayub. Jadi setan ke sorga. Tuhan boleh nggak gangguin Ayub? Terus balik lagi. Diskus terus mereka. Terus saya ditanya. Katanya dulu setan boleh bolak-balik ke sorga. Nah problem kedua muncul gara-gara ini. Berarti sorga pernah dihuni orang. Minimum dikunjungi lah ya. Nanti gara-gara ini nanti ada lagi ajaran baru kan. Dan kita udah mati nanti. Ya saudara kita yang di neraka juga sekali-kali nanti ada kunjungan. Kita yang ngunjungi neraka, apa yang neraka ngunjungi surga, saya juga nggak ngerti itu ya. Saya ditanya, saya bilang omong kosong besar. Tidak pernah setan pergi ke surga, dia sudah dibuang. Sama seperti kita mendengar suara Allah. Apa kita ke surga? No.
Apalah sulitnya bagi Allah untuk berbicara dan memberitahu. Dan setan itu, ingat, itu bukan negosiasi sama Tuhan. Bukan setan yang mau ganggu si Ayub. Tuhan berkepentingan dengan si Ayub, dibiarkannya si setan itu. Ku ganggu, kau ganggu saja. Tapi awas, jangan kau cabut, jangan kau main-mainkan nyawanya. Goda, 5 kali. Anak hilang, harta hilang, anak hilang, bini hilang, teman hilang, kesehatan hilang. Ayub tetap. Setan malu, KO dia. Kalau main bola tuh WO namanya, kalah 5-0. Malu total. Kau lihat, diam setan. Itu hambaku yang aku berkenan. Lalu saya mulai pikir, kalau kita bagaimana? Kalau kita dicobai setan, kita jatuh nggak? Enggak lah ya, karena kita yang mencobai setan. Maka saya pikir-pikir, oh Tuhan, luar biasa. Jadi setan tidak pernah bisa ke surga itu untuk nanya itu. Ya. Tuhan tahu apa yang mau dikerjakan setan. Tuhan tahu siapa si Ayub. Itu sebab pencobaan tidak pernah melebihi batas kekuatan kita. Jangan cengeng. Ya. Saya kalau lagi gini nggak terlalu terusing. Tapi kalau yang saya bilang kayak dapat serangan gitu, itu darah saya kayak habis. Kayak liwat gitu. Nah memori otak saya ini sudah ingat waktu saya pingsan dulu. Jadi, lewat nih gua. Kadang-kadang ada begitu, lewat nih gua. Itulah otak ini, memori ini. Padahal di sisi lain aku percaya kan, masa Tuhan tidak jaga. Bisa ngerti ya? Jadi beriman tidak sederhana yang kita ucapkan. Tapi bukan tidak bisa. Nah itu penting. Maka ya penyerahan kepada Tuhan total itu yang menjadi amat sangat paling perlu. Tapi kadang-kadang hidup kita ini kan membuat kita mengandalkan banyak yang kita punya di sekitar kita. Ya. Nah jadi oleh karena itu tidak ada dosa di sorga. Setan karena jatuh dalam dosa dibuang dari sorga. Setan zaman si Ayub tidak pernah masuk surga, keluar masuk dia. Ya. Apalagi pendeta yang ngaku-ngaku, itu sebab aku bilang kalau ada pendeta bolak-balik surga, si Lucifer itu. Loh iya kalian mesti ngerti. Satu-satunya di Alkitab yang keluar masuk, pergi-pergi gambarannya, cuma Lucifer. Loh, aku serius Henok masuk surga, balik nggak? Musa dibawa mayatnya ke surga di dalam kitab Yudas, balik nggak? Elia naik ke surga, balik nggak? Halo? Siapa yang diceritakan bolak-balik? Lucifer. Jadi kalau ada orang dicerita-cerita gitu bilang, Pak, kok milih Lucifer Bapak gitu? Ya. Sorry, surga itu bukan barang rongsokan. Bukan barang mainan. Kecewalah kau seumur hidupmu kalau kau lihat surga lalu kau disuruh balik lagi. Loh sorry ya, kalau kita sudah melihat sesuatu yang baik sekali, lalu lihat yang jelek, nyesel. Saya kadang-kadang ada bagian ya, saya coba nikmatin makanan saya yang saya suka makan dulu nih. Ya. Saya suka di Gunung Sari itu bakso, bikin makan. Wah, lewat, udah. Zaman kita masih dulu kan, udah jemput anak-anak dulu. Makan bakso itu dulu makanan top kita lah itu. Tapi sekarang gara-gara udah mulut ini terlalu banyak makan, jadi lain, gak kurang enak rasanya. Saya yakin bukan bakso itu yang kurang enak, mulutku yang udah rusak. Sudah ditipu sama banyak makanan-makanan lain. Makan sapi sekarang udah gak susah kalau kita makan steak. Mulut ini rusak. Siapapun kalau sudah ngerti makan Kobe, suruh makan sapi pasuruan, ketusuk lah. Seret-seretnya susah setengah mati. Makan Aussie aja kurang enak. Nah, kita bilang tadi, what's wrong? Apa yang rusak nih? Kebiasaan. Nah, bergantung sama Tuhan pengalaman rohani kita itu di situ ya. Jadi setan itu harus kita hati-hati sekali. Ya. Jadi jangan pernah berdoa supaya kau bisa seperti orang lain naik ke sorga, jalan-jalan ke neraka, bodoh kali. Kalau mau berdoa jalan-jalanlah ke Hong Kong, ke Amerika, ke Jepang, kemana-mana lah. Yang belum pernah. Ya kalau perlu ke Medan kita ya. Lihat Danau Toba ya. Jangan mau ke neraka, ke surga, bodoh kali. Nanti waktu diangkat di surga baru kita, wih surprise, thanks God. Waduh tempat yang indah banget. Siapa yang pengen ke sana? Nah boleh lah, tapi belum nyampe ya. Oke, ada lagi? Ya. Tadi saya mendengar dosa itu karena ada potensi ya Pak. Dosa itu karena ada potensi, bila mana dia tidak melakukannya, dia tidak berdosa. Hanya saja saya tadi ingin mengetahui
apa korelasinya kutuk dengan dosa? Karena kalau kutuk dia berkesinambungan. I don't know. Saya belum tahu, belum ngerti begitu. Oke. Terima kasih, Pak. Pertama, dosa potensi ini hati-hati dulu. Ini istilah di mana dulu ya. Artinya kalau manusia diciptakan tidak ada dosa, tapi bisa jatuh dalam dosa. Dia jatuh dalam dosa karena melanggar apa yang Allah perintahkan. Bukan yang dari dalam itu ngejodok, ayo bikin dosa. Bukan. Ya, harus hati-hati dulu. Jadi, totally perfect. Nah, dia langgar perintah yang jelas. Cut, dosa. Kan gitu ya. Dan sebagai manusia, sebagai ciptaan, mau manusia, mau malaikat, bisa jatuh dalam dosa. Tapi tidak berdosa. Sekarang kita sudah jatuh dalam dosa. Maka jatuh dalam dosa, kita selalu ada godaan-godaan. Kan? Karena memang sudah pernah jatuh. Lalu kenal Kristus. Ini otak kita kan masih otak yang lama, memori lama itu kan ada kan? Enak nggak bikin? Dosa itu enak nggak saudara-saudara? Halo? Enak apa enggak? Coba jujurlah dulu kalian. Aduh. Dosa itu enak apa enggak? Enak. Enak benar, enakan mana? Hidup benar apa hidup berdosa? Halo? Hidup benar apa hidup berdosa? Hidup benar. Ya, itu katamu lah ya. Tuhan yang tahu. Berapa susahnya kita hidup benar? Karena dosa itu sangat nikmat. Dia menawarkan kebebasan yang cocok dengan keberdosaan kita. Saya jadi saya boleh apa yang saya mau. Enak bener ya. Sekarang kita bicara bagaimana orang terkutuk. Ini sudah berdosa. Kutuk yang dimaksud di dalam Alkitab, kutuk turunan. Itu dua hal yang berbeda. Itu bukan bukan automatically. Itu namanya opportunity. Kalau kau menyembah berhala, terkutuklah keturunanmu 2, 3, 4 dan seterusnya. Betul ya? Si Amnon pendosa berat, bapaknya si Yosia. Menyembah berhala dia. Mati dia karena murka Allah. Tapi Yosia jadi raja yang partner dia. Raja yang baik. Kenapa? Karena Yosia masa kecilnya dikelilingi oleh para imam-imam yang masih setia kepada Tuhan. Mereka doa Yosia dijaga Tuhan. Jangan sampai Yosia diajari kebenaran. Imam lain udah pada brengsek semua tuh. Ngikut raja aja. Pokoknya dapat uang, dapat ini. Ikut berhala semua. Salah pun mereka lakoni semua. Nah, akhirnya Yosia naik jadi raja benar. Loh, itu keturunan langsung. Kok enggak? Ya kan ya? Hizkia hidupnya benar. Manasye, lama digergajinya Yesaya. Nabi digergajinya. Jahat kan? Nah, jadi kita bisa ngelihat sehingga muncul pertanyaan sekarang. Pak, kalau gitu kutuk itu apa? Maksudnya adalah opportunity. Barang siapa penyembah berhala, kemungkinan besar anaknya akan jadi penyembah berhala. Itu kutuk. Itu sebab kalau anak ini misalnya jahat, lalu masuk gereja, ikut katekisasi, lalu terima Tuhan, nangis, sudah. Nggak ada perlu pembebasan yang namanya apa dulu tuh? Pelepasan gitu kan? Nggak perlu dilepaskan kecuali mandi. Baju yang mesti dilepas lah kan gitu ya. Jadi nggak ada tuh pelepasan. Apa yang mau kau lepas kalau dia sudah terima Kristus? Begitu dia terima Kristus, dia dimerdekakan. 100%. Tidak ada penebusan Kristus bersifat parsial. Totally. Nah, ayat itu sebetulnya sama. Kalau kau percaya, maka engkau dan seisi rumahmu akan, itu bukan automatically. Lagi-lagi opportunity. Makanya pada kasus itu, langsung siapa namanya ini, si kepala penjara Filipi itu dan Paulus memberitakan Injil kepada seisi rumahnya dan semuanya percaya. Jadi ada eksekusinya, ya. Karena dosa bapak ditanggung bapak, itu Alkitab. Dosa anak ditanggung anak. Tidak ada dosa bapak turun anak-anak naik ke bapak. No, masing-masing. Jadi kalau aku masuk surga, anakku ini belum tentu. Tapi kalau dia masuk surga, dia nggak bisa tolong aku ke surga. Ya, dia harus tanggung jawab pada hidupnya, saya harus tanggung jawab pada hidup saya. Kita semua tanggung jawab. Bergairahlah kalian. Jangan bangga punya bapak baik, jangan bangga punya anak hebat. Banggalah kamu benar. Amin. Perhatikan, ini penting. Ya, bahwa nanti hidup benar kita membuat orang lain bangga. Thanks God. Ini harus ya. Jadi kita mesti betul-betul belajar step by step.
Ya, ini kita perlu jaga-jaga.